Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7, di mana kita hari ini akan mengakhiri kitab Ayub, saudara. Di pasal yang ke-42 itu merupakan pasal terakhir dari kitab Ayub. Nah, di dalamnya ada satu peristiwa yang luar biasa, yaitu bagaimana Ayub menarik semua ucapannya tentang persungutan, tentang keluh kesah, tentang keraguannya terhadap Allah. Dan dari pihak Allah memulihkan keadaan Ayub kembali, bahkan lebih dari apa yang pernah dia miliki. Kisahnya seperti apa? Mari sebelum kita membaca dan merenungkan, kita datang kepada Tuhan, kita mohon anugerah Tuhan untuk mengurapi kita semuanya. Kepadamu kami datang Tuhan, kami bawa hidup kami bawa sembah kami, hanya kepadamu kami arahkan, hanya bagimu Tuhan, pencipta segalanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ajar ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu, pimpinlah jalanmu dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu, ajar ku berserah hanya padamu, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu, Engkau
lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin Tuhan. Pujian adalah pujian iman kepada Engkau, bahwa di dalam Engkau ada pemulihan, ada anugerah, ada kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kami semuanya. Engkau Bapa kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami Tuhan. Urapi kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan firmankan. Dengan demikian kami akan hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Pada akhirnya kita akan mengakhiri kitab Ayub saudara di pasal yang ke-42. Bagaimana di pasal ini Ayub mencabut perkataannya. Lalu dia menyesalkan diri, artinya dia menyesal dari apa yang pernah terpikirkan tentang Allah, yang diucapkan dalam keluh kesahnya, dan mungkin dalam kegundahan hatinya. Kadang mempertanyakan, adakah Allah ketika aku menghadapi hal seperti ini. Nah, ini dicabut kembali saudara. Setelah dicabut kembali, Allah memulihkan Ayub. Keadaan Ayub dipulihkan. Bahkan mendapatkan harta benda, anak-anak yang luar biasa. Mari kita baca ayat 1 sampai ayat ke-6 terlebih dahulu. Bagaimana Ayub mencabut perkataannya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Ini saudara. Di kitab Ayub pasal yang terakhir ini kita mendapatkan sebuah gambaran yang sangat-sangat ilahi.
Kenapa saya katakan gambaran sangat ilahi? Karena Ayub menyadari sekarang betapa Tuhan itu ada di pihaknya. Yang kedua, kita mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub. Sama seperti Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, yaitu saudara dan saya, ketika sedang menghadapi pergumulan yang berat ini. Dan sangat hebat dan luar biasa dari Ayub ketika dia menjawab, mengakhiri perkataan-perkataan yang sifatnya mengakui bahwa Allah itu tidak ada yang bisa melawannya. Jawaban akhir dari Ayub kepada Allah penuh kerendahan hati dan ketundukan kepada pernyataan Allah. Bahwa Ayub mengakui Allah melakukan segala sesuatu itu dengan baik. Tidak ada unsur tidak baik sedikit pun dalam diri Allah. Yang kedua, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semuanya atas seizin Allah. Bahkan ketika iblis mencobai, ya, betul-betul menghajar Ayub sedemikian rupa, itu juga izin Tuhan. Lalu yang ketiga, penderitaan orang benar mempunyai maksud dan tujuan ilahi. Jadi kalau ada orang benar menderita, kalau ada orang yang tidak berbuat dosa tetapi mengalami pergumulan dan penderitaan, tujuannya apa, saudara? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan akan mempermuliakan orang itu. Dalam hal ini Ayub dipermuliakan kembali oleh Tuhan. Karena posisi Ayub tidak ada unsur kesalahan apapun juga. Di ayat yang ketiga tadi kita baca bahwa tanpa pengertian, ini kata Ayub, ia telah bercerita. Apa maksudnya? Tanpa pengertian yang benar tentang Allah yang besar itu, aku sudah menyanggah para sahabatku. Aku sudah bercerita. Aku sudah ngalor ngidul. Mempertahankan kebenaranku padahal aku belum kenal Tuhan itu siapa. Ini yang dicabut oleh Ayub, saudara. Dan bagi Tuhan ini sebuah pernyataan manusia yang sangat-sangat dinantikan Tuhan. Ayub mengakui bahwa cara Allah ada di luar jangkauan pemahaman manusia. Ayub kan gak ngerti di atas sana ada apa. Sebelum dia dilolosi semuanya. Sebelum dia menderita sedemikian rupa. Ayub gak ngerti di atas sana ada apa. Tetapi Ayub mengakui bahwa apa? Cara hal-hal yang diputuskan Tuhan di luar sepengetahuan manusia. Serta akibat yang dideritanya. Itu membuat Ayub sadar bahwa Allah lah yang menentukan. Tuhanlah yang mengizinkan. Ketika Ayub ada dalam penderitaan. Dan pada posisi yang tidak berdosa. Ayub memang secara manusiawi, saudara, itu salah mengerti. Bahkan pernah terucap keluhan-keluhan terhadap Allah. Yang membuatnya itu nyaris sombong. Kalau Allah tidak menemui Ayub langsung, nyaris Ayub itu sudah menjadi lawan Allah, saudara. Tapi puji Tuhan ya, sejak kita belajar kemarin pasal 40-41, bagaimana Allah menantang Ayub. Tentang posisi kuasa Allah. Tentang keputusan Allah yang tidak dapat disanggah oleh manusia. Tentang kekuasaan Allah terhadap semua makhluk. Ayub baru ngerti, saudara. Wow, keluhan-keluhanku, ya, sungut-sungutku mungkin, ya, salah pengertianku tentang peristiwa yang menimpa aku ini, sungguh aku menyesal. Aku cabut kembali perkataanku. Kenapa, saudara? Kuncinya ini nih. Ayub mulai mengerti tentang pikiran Allah karena Allah menjumpainya. Makanya kalau ada sebuah pertemuan antara umat manusia dengan Allah. Dalam doa-doa kita, ya, dalam persekutuan kita, dalam ibadah kita, Allah menjumpai umatnya. Entah lewat firman, entah lewat kehadirannya yang dapat kita rasakan. Itu sangat penting buat kita, saudara.
Supaya apa? Supaya kita mengerti bahwa entah sedang diberkati atau entah sedang mengalami pergumulan, Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Allah menampakkan diri dan memberikan pernyataan kepada Tuhan. Setelah Allah menampakkan diri kepada Ayub, maka perspektif Ayub berubah total. Perspektif tentang apa? Tentang penderitaan yang tidak layak dia terima itu. Aku benar kok. Aku tidak berdosa. Aku hidup di jalannya Tuhan. Tapi kenapa aku mengalami penderitaan seperti ini? Ini perspektif yang dulu sebelum Allah menjumpainya. Begitu Allah menjumpainya, saudara, maka Ayub puas. Ayub mengerti tentang rencana Allah. Dan Ayub mencabut semua pernyataannya dan perkataannya. Wah, ini luar biasa. Ayub mengakui kesalahannya. Dan siap untuk tunduk kepada otoritas Tuhan. Siap untuk melayani Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, entah sudah disembuhkan atau belum, sudah dipulihkan atau belum, Ayub sekarang betul-betul pasrah kepada Allah. Ingat ya, ketika Ayub mencabut perkataannya, keadaannya belum dipulihkan. Penyakitnya masih ada. Harta bendanya belum dipulihkan. Tapi Ayub sudah mengambil keputusan, apapun yang terjadi, aku tetap akan melayani Tuhan. Aku tetap akan tunduk kepada keputusan Tuhan. Ini Ayub, saudara. Dengan menyerahkan dirinya Ayub kepada Allah dalam iman dan pengharapan, serta kasihnya kepada Tuhan. Walaupun masih dalam keadaan menderita, tapi Ayub membuktikan bahwa tuduhan iblis salah. Ini, saudara, ini penting juga ini. Kenapa? Karena iblis di dalam pasal yang ke-9, pasal 1 ayat 9-11, iblis itu ngomong begini. Apakah dengan engkau mencabut pagar keselamatan bagi Ayub? Apakah Ayub tetap akan menyembah engkau? Atau dalam bahasa sederhananya begini. Ketika masalah menimpa Ayub, ketika pergumulan Ayub sepertinya tidak ada jawaban, apakah Ayub tetap akan menyembah engkau? Itu dakwaan dari iblis. Tetapi Ayub membuktikan sekarang. Di pasal yang terakhir ini Ayub membuktikan bahwa tuduhan iblis terhadap dia salah. Karena iblis berkata, dengan tidak mendapat apa-apa, apakah Ayub tetap akan menghamba kepada engkau, hai Tuhan? Saya katakan di awal kitab Ayub, saudara. Allah menemukan gacauan yang luar biasa ini. Ayub itu gacauannya Tuhan. Dipamerkan kepada iblis. Dipersilahkan untuk menguji dan mencobainya. Dan Ayub tampil sebagai pemenang. Kenapa? Karena Ayub ketemu langsung sama Tuhan. Ayub betul-betul dapat memandang wajah Tuhan. Dari situlah Ayub tahu persis Tuhan itu siapa. Allahnya yang dia sembah selama ini itu siapa. Yang setiap saat dia membawa korban persembahan kepada Allah. Korban bakaran, korban penghapus dosa. Zaman anak-anaknya masih ada. Kepada dialah dia percaya. Dan ketika masalah terjadi, Allah tidak meninggalkan Ayub. Dia semakin menguatkan hatinya. Tuhanku Allah luar biasa. Bukankah itu juga yang Tuhan mau ada dalam diri kita? Dalam keadaan diberkati, kita setia kepada Tuhan. Ketika dalam ujian dan percobaan mungkin, kita tetap memposisikan dia sebagai anak-anak Allah. Yang taat dan menghamba melayani dia. Di ayat yang kelima, Ayub bilang gini, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Wah, ini sebuah pernyataan yang adikodrati. Saya bisa membayangkan ya, bagaimana Ayub memandang wajah Tuhan. Sebab inilah yang selalu dirindukan Ayub.
Ayub ingin selalu melihat sang penebus. Kini kerinduannya ini menjadi kenyataan dan terpenuhi, saudara. Saya sangat terharu sekali bagaimana Daud punya hati yang rindu. Aku pengen melihat Tuhan, aku pengen ketemu sama Tuhan, aku pengen memandang wajah sang penebus itu. Puas bagiku kalau Tuhan menampakkan diri kepadaku. Sebab Ayub tahu persis, kalau Tuhan datang, jawaban pasti ada. Kalau Tuhan hadir, jalan keluar pasti ada. Dan itu terjadi. Melalui pengalaman pribadi ini, Ayub diubahkan oleh suatu kesadaran akan pengampunan. Iman dan kepercayaan yang diperbaharui. Dan tentang kebaikan Tuhan. Ini pengalaman yang sangat-sangat menenteramkan hidupnya, saudara. Ingat ya, Ayub belum dipulihkan pada saat itu. Tapi Ayub sudah mau menerima keadaan. Semakin percaya kepada Allah. Dan hatinya tentram, damai, sejahtera. Ini yang dapat kita pelajari dari Ayub ini, saudara. Penampakan Allah kepada Ayub membuktikan bahwa Ayub itu benar. Allah itu sabar dengan umatnya. Allah menaruh simpati yang dalam terhadap kelemahan-kelemahan, salah pengertian, dan mungkin ya, kemarahan kita. Seperti yang dialami Ayub, ketidakadilan yang dialami Ayub. Sebagai manusia dia marah, salah mengerti. Tapi bagi Allah itu bukan dosa, itu manusiawi. Tapi dengan sabar Allah melayani Ayub. Allah menantikan waktu yang tepat sehingga Ayub sadar dia siapa dan Allah itu siapa. Wow, luar biasa. Lalu di bagian pertama tadi ditutup dengan menyesal. Aku duduk dalam debu dan abu. Kata menyesal yang diucapkan Ayub ini, saudara, ini punya arti bahwa Ayub memandang dirinya, bahkan kebenaran moralnya itu hanya ibarat debu atau abu di hadapan Allah yang sangat besar dan kudus itu. Ayub sadar sekarang, sehebat apapun sanggahanku, sehebat apapun alasan-alasan yang aku utarakan kepada Allah Sang Pencipta, di hadapannya cuman abu dan debu, gak ada artinya. Mengapa Ayub punya pandangan seperti itu? Karena dia sudah tahu, sudah mengalami, sudah ketemu Tuhan sendiri. Keluh kesah Ayub, ya, kelemahan-kelemahan Ayub, bagi Allah itu bukan dianggap sebagai sebuah dosa, karena memang itu manusiawi. Allah justru pengen anak-anaknya, dalam tanda petik ya, berperkara dengan dia, bercengkerama dengan dia. Bukan dalam keadaan waktu diberkati saja, dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Bahkan di tengah-tengah masalah yang berat timbul, Allah pengen bekerja sama dengan manusia. Di pihak Ayub, manusia yang fana itu menyesal atas apa yang diucapkannya, atas pikiran dan suasana hatinya. Ayub menyesal. Dan dari pihak Allah, mendengar dan melihat penyesalan Ayub, kerendahan hati Ayub, Allah memberikan anugerah pemulihan yang luar biasa. Mari kita baca, saudara. Saya suka dengan bagian terakhir dari Ayub ini. Keadaan Ayub dipulihkan, ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu.
Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zoar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan. Dan semua kenalannya yang lama. Dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia. Oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapatkan 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberinya ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umurnya. Wow. Luar biasa. Ini hasil perjumpaan pribadi Ayub dengan Allah. Serta Ayub menarik semua perkataannya, merendahkan hati, mengakui dan berjanji akan melayani Allah. Luar biasa, saudara. Dan yang membuat kita juga heran dan sangat bersyukur adalah Ayub diberikan kuasa oleh Tuhan supaya mendoakan sahabat-sahabatnya. Dalam hal ini Allah menghukum ketiga sahabat Ayub tadi. Sebab apa? Sebab mereka tidak berkata benar tentang Allah kepada Ayub. Karena intinya ketiga sahabatnya ini gak ngerti pikiran Allah. Gak ngerti skenario di atas sana. Tapi nerocos ngasih nasihat kepada Ayub. Itu dianggap sebagai sebuah kesalahan. Sebuah dosa. Kata-kata yang tidak benar, yang tidak diizinkan Tuhan dikatakan, tidak diperintahkan Tuhan untuk dikatakan, itu kesalahan besar. Makanya sebelum Allah menimpakan malapetaka yang besar kepada ketiga sahabatnya, Allah masih bermurah hati. Kamu bawa korban persembahan kepadaku dan kamu datang kepada Ayub supaya Ayub berdoa. Kalau Ayub tidak berdoa kepadamu, ya, terhadapmu, maka aku tidak akan menghentikan malapetaka ini. Wow, luar biasa. Nah, sangat menarik, saudara. Kenapa ketiga sahabat tadi dinyatakan bersalah atau tidak berkata-kata benar tentang Tuhan? Yang pertama begini, saudara. Ketiga sahabatnya ini mengajarkan tentang prinsip balas jasa dalam hal kemakmuran dan penderitaan. Artinya begini, kamu makmur karena hidupmu benar. Tapi kamu menderita karena hidupmu salah. Pada kasus Ayub itu tidak tepat. Ayub benar kok. Ayub tidak berdosa kok. Ayub itu saleh hidupnya. Bergaul karib dengan Tuhan. Tapi Tuhan izinkan penderitaan ada. Makanya sahabatnya gak ngerti. Sehingga apa? Nasihat-nasihatnya yang keluar dari mulutnya seolah-olah benar dan baik itu tidak tepat. Untuk diberikan pada Ayub. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, saudara. Ketiga sahabatnya ini mendorong Ayub untuk mengakui suatu dosa yang tidak diperbuatnya. Hei Ayub,
supaya kamu lolos, dipulihkan, ayo akui dosamu. Lah ini kan gak tepat. Ketiga sahabatnya gak ngerti. Bahkan Ayub sendiri bingung, apa dosaku? Tunjukkan satu saja. Apa salahku? Pada waktu itu perdebatan, saudara, Allah diam saja, melihat saja. Mau pengen lihat sahabatnya seperti apa, Ayub seperti apa. Dan di akhir kisah ini, Allah menyatakan yang salah adalah sahabat Ayub itu. Sebab apa? Mendorong, bahkan memaksa Ayub supaya mengakui dosanya. Sebab dia mengalami penderitaan karena kamu berdosa di hadapan Tuhan. Padahal tidak. Itu kesalahan. Nah yang ketiga, mereka berbicara. Ketiganya ini berbicara dengan angkuh. Ketika menyatakan bahwa Allah mendukung beberapa doktrin dan teologi yang mereka anut tapi salah. Itu kesombongan, saudara. Secara singkat begini, kalau nggak ngerti-ngerti tentang rencana Allah, udah jangan ngomong. Kalau ada orang, sahabat kita, saudara kita, sesama kita, ya rekan-rekan kita yang sedang menderita, kalau kita nggak ngerti masalahnya, udah jangan ngomong. Sebab kalau kita ngomong, nanti kalau kita nggak tahu masalahnya, itu dianggap salah loh di hadapan Tuhan. Dan kalau kita tidak bertobat, mencabut perkataan kita, hukuman akan menimpa kita. Ya. Kalian semuanya salah, tidak ada yang benar seperti hambaku Ayub. Wah, luar biasa ini. Ayat 7 itu bilang seperti itu. Allah menyatakan bahwa apa yang dikatakan Ayub itu benar. Bahkan ketika dia berkeluh kesah, ketika dia mengungkapkan unek-uneknya, Allah tidak bermaksud bahwa segala sesuatu yang dikatakan Ayub itu sungguh tepat. Tetapi bahwa tanggapan Ayub terhadap ketiga temannya yang sangat jujur di hadapan Allah. Jadi Ayub itu jujur di hadapan Allah dan jujur di hadapan sahabat-sahabatnya. Itu yang membuat Tuhan berkenan kepada Ayub. Saudara di pihak siapa? Kalau di pihak Ayub, tetap pertahankan imanmu kepada Tuhan. Bahkan di tengah penderitaan sekalipun. Tapi kalau saudara di pihak seperti sahabat-sahabatnya, ayo hati-hati. Jangan pernah menilai sesuatu dari apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Kalau kita nggak ngerti, kalau kita nggak tahu, nggak paham, diam saja. Lebih baik bersimpati dalam doa. Supaya mengerti kehendak Allah. Ini yang Tuhan tegur sahabat-sahabat. Dan singkat cerita, Allah menyebut Ayub itu sebagai hambaku. Wah, saudara, hambaku Ayub. Dan 2 kali, saudara, Allah ya menyatakan bahwa doanya diterima. Doa Ayub diterima. Ayub dipulihkan sepenuhnya dan diberikan kekuasaan rohani dari Allah kepadanya untuk memulihkan sahabatnya. Dan Ayub akan didengar doa syafaatnya untuk ketiga sahabatnya. Karena kedudukan Ayub sekarang berbeda. Dia apa? Hambaku. Maka doa Ayub terhadap untuk sahabat-sahabatnya didengar Allah. Dari orang yang biasa-biasa saja walaupun kaya raya. Allah mengangkat menjadi hambaku. Karena apa? Karena Ayub menang terhadap permasalahan hidup ini. Dan di akhirnya saudara, Allah memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari apa yang pernah hilang dulu. Wow. Ini menandakan bahwa apa? Kalau Allah memulihkan enggak setengah-setengah. Allah enggak kasih berkat pada anaknya setengah-setengah. Enggak. Tugas kita cuma satu sekarang. Kalau kita belajar di kitab Ayub, mari tetap memiliki iman yang kokoh kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Di tengah penderitaan sehebat apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Berkata-katalah dengan benar, miliki hati yang berhadapan Tuhan. Maka kita disebut sebagai orang-orang yang akan mendapatkan kasih sayang
dan belas kasihan Tuhan. Saya ingat saudara, di dalam Yakobus 5 ayat 11. Ya, berbicara tentang apa? Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Ayub tekun dalam penderitaan, dalam imannya kepada Allah. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi Yakobus dalam suratnya menegur, memberikan nasihat buat kita semuanya. Lihat ketekunan Ayub. Kamu tahu pada akhirnya seperti apa. Orang yang tekun bersama dengan Tuhan di tengah penderitaan sekalipun, maka Allah akan memulihkan keadaannya. Bahkan 2 kali lipat, bisa berlipat-lipat dari apa yang pernah terhilang dari kehidupannya. Tetap setia kepada Tuhan, setia, sabar dalam penderitaan, pikul salib dengan sukacita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan tiba saatnya kita mendapatkan mahkota kehidupan. Dan itulah seluruh rangkaian kitab Ayub dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-42 tentang jagoan Allah yang luar biasa. Dan biarlah Tuhan menemukan jagoan-jagoan di akhir zaman, yaitu saudara dan saya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami menyelesaikan kitab Ayub. Kami mengerti sekarang bahwa di tengah-tengah penderitaan orang benar, Allah tidak pernah meninggalkan. Sebab itu diizinkan Tuhan, maka Tuhan yang bertanggung jawab. Dari manusia biasa saja, walaupun kaya raya, tapi tiba-tiba menderita dengan luar biasa. Namun Ayub dipulihkan, statusnya bukan manusia biasa lagi, tapi hambaku, kata Tuhan. Hamba Tuhan, Ayub hamba Tuhan ini. Bahkan diberikan kuasa untuk berdoa bagi sahabat-sahabatnya. Terima kasih Bapak, kami mengerti sekarang. Kalau kami meneladani Ayub, kami pun akan mendapatkan berkat-berkat yang Tuhan curahkan buat kami. Seperti yang dipulihkan Allah kepada Ayub. Kalau kami butuh kesehatan, kami butuh berkat-berkat jasmani, Tuhan pasti sediakan. Pemulihan terjadi kalau kami datang kepada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.